Halo Milanisti, selamat datang di channel Planet Milan. Seperti biasa, kali ini kami akan sajikan beberapa kabar terbaru seputar AC Milan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Lucas Paqueta jadi kunci upaya Milan rekrut bek tengah anyar. Tak bisa dipungkiri, AC Milan saat ini tengah mengalami krisis di lini pertahanan. Namun upaya Milan untuk segera mendatangkan satu bek tengah anyar belum juga bisa terwujud hingga saat ini. Krisis finansial akibat pandemi global telah membuat manajemen klub tak mampu mengucurkan dana besar untuk mendanai pergerakan mereka di bursa transfer. Karena alasan itu pula, negosiasi dengan sejumlah pemain incaran kerap terkendala pada nilai transfer yang ditetapkan oleh klub mereka masing-masing. Terlepas daripada itu, Tutto Mercato mengungkapkan jika Lucas Paqueta saat ini memegang peranan kunci dari upaya Milan merekrut bek tengah anyar. Ketertarikan Olympique Lyon untuk merekrut Paqueta disinyalir bisa menjadi jalan bagi Milan untuk menambah dana transfer mereka. Jika transfer itu terjadi, Milan setidaknya bisa mendapatkan pemasukan setidaknya 22 hingga 23 juta euro dari hasil penjualan Paqueta. Dan dengan begitu Milan bisa mengambil langkah konkret guna menyusun proposal pembelian untuk merekrut seorang bek tengah secara permanen. Chris Smalling ditawarkan ke AC Milan. Setelah Leo Duarte dinyatakan positif COVID-19, Stefano Pioli praktis hanya memiliki Simon Kjaer dan Matteo Gabbia sebagai pilihan di lini pertahanan, mengingat Matteo Musacchio yang masih berkutat dengan cedera dan Alessio Romagnoli yang butuh waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya setelah dinyatakan baru saja pulih dari cedera lutut yang ia alami sejak musim lalu. Sejumlah nama pun telah dikaitkan dengan Rossoneri, termasuk duo Fiorentina, German Pesela dan Nikola Milenkovic. Ditambah Christopher Aher dari Celtic, Wesley Fofana dari Saint Etienne, serta Mati Anastasic bek tengah milik Schalke. Sebuah laporan terbaru dari El Tempo yang dikutip dari Sempre Milan, bek tengah Manchester United Chris Smalling masuk menjadi nama baru yang juga dikaitkan dengan AC Milan. Menurut laporan itu, bek tengah 30 tahun itu telah ditawarkan ke AC Milan dan Inter Milan, yang kebetulan sedang berupaya melakukan perbaikan di lini pertahanan. Chris Smalling dihargai 18 hingga 20 juta euro. Nominal itu dianggap masuk dalam valuasi yang diinginkan kedua klub. Kendati begitu, Smalling dikabarkan tetap memprioritaskan AS Roma sebagai pilihan utama, mengingat ia cukup sukses menjalani periode peminjamannya bersama klub ibu kota itu musim lalu. Sejauh ini AS Roma dan Manchester United belum mencapai kesepakatan apapun terkait transfer sang pemain. Jika pada akhirnya kedua klub gagal mencapai kata mufakat, bukan tidak mungkin Smalling akan mempertimbangkan tawaran dari klub lain yang menginginkan jasanya. AC Milan resmi lepas Tommaso Pobega ke Spezia. Tim promosi Serie A, Spezia secara resmi mengumumkan perekrutan Tommaso Pobega dari AC Milan. Pobega dilepas Milan ke Spezia dengan status pinjaman selama 1 musim, plus opsi pembelian permanen di akhir peminjaman. Pobega datang dengan status pinjaman dengan opsi pembelian secara permanen dan klausul buyback dari Milan. Bunyi pernyataan Spezia melalui laman resmi mereka. Dengan begitu, AC Milan bisa membawa pulang kembali Pobega dengan mengaktifkan klausul pembelian jika sang pemain akhirnya dipermanenkan Spezia dan mampu tampil cemerlang. AC Milan sejatinya telah memberikan perpanjangan kontrak untuk Pobega hingga tahun 2025. Kontrak itu diberikan Milan setelah gelandang 21 tahun itu tampil impresif musim lalu saat menjalani masa peminjaman bersama klub Serie B Pordenone. AC Milan rekrut kapten timnas Swedia usia 17 tahun. Geliat AC Milan untuk mendatangkan pemain muda bertalenta di bursa transfer musim panas ini terus berlanjut. Teranyar Rossoneri dikabarkan selangkah lagi akan merampungkan transfer gelandang berusia 16 tahun asal Swedia Vilgot Morsech. Mengutip laporan Sempre Milan, sang pemain telah tiba di klinik La Madonnina di kota Milan untuk menjalani tes medis dan rencananya akan langsung menandatangani kontrak baru bersama Rossoneri. Vilgot direkrut Milan dari klub Swedia IFK Lidingö dengan nilai transfer yang tak disebutkan. Selanjutnya, kapten timnas Swedia usia 17 tahun itu akan langsung bergabung dengan tim Primavera asuhan Federico Giunti.
Zlatan Ibrahimovic positif COVID-19. Di tengah performa tim yang sedang menanjak, Rossoneri harus mendapat kabar buruk. Striker andalan Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic, dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Pengumuman itu dikeluarkan oleh Milan melalui laman resmi mereka. Dengan demikian, Ibrahimovic akan menjalani karantina hingga dirinya dipastikan negatif COVID-19. Zlatan Ibrahimovic positif COVID-19 setelah mengikuti tes kedua jelang laga Milan melawan Bodo Glimt. Bunyi pernyataan resmi AC Milan. Zlatan Ibrahimovic menjadi pemain ketiga Milan yang dinyatakan positif terjangkit virus mematikan itu dalam 2 pekan terakhir. Setelah sebelumnya Rafael Leao dan Leo Duarte juga mengalami hal serupa. Kabar ini tentu menjadi pertanda buruk bagi skuad asuhan Stefano Pioli. Pasalnya Ibrahimovic menjadi tumpuan lini depan Rossoneri. Kondisi ini membuat Pioli nampaknya akan bertumpu kepada Ante Rebic sebagai ujung tombak Milan sementara waktu. Selain itu, Pioli juga masih memiliki alternatif lain dengan memberikan kepercayaan kepada striker belia Lorenzo Colombo untuk menggantikan peran yang ditinggalkan Zlatan Ibrahimovic. Kandaskan Bodo Glimt, Milan selangkah lagi masuk fase grup Liga Eropa. AC Milan menerima kedatangan FK Bodo Glimt di San Siro pada kualifikasi ketiga Liga Eropa. Milan berhasil menang dengan skor tipis 3-2. Tuan rumah tertinggal lebih dulu di menit ke-15 melalui gol Kasper Junker. Milan tak butuh waktu lama untuk mencetak gol balasan. 1 menit kemudian Hakan Çalhanoğlu membawa Milan menyamakan kedudukan. Milan berbalik unggul di menit ke-32 berkat gol yang dicetak Lorenzo Colombo. Di babak kedua, Çalhanoğlu membawa Milan unggul 3-1 melalui golnya di menit ke-50. Bodo Glimt terus memberi perlawanan dan berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-55 melalui gol Jens Hauge. Hingga akhir pertandingan, skor 3-2 tidak berubah untuk kemenangan AC Milan. Hasil ini membawa Rossoneri melangkah ke babak selanjutnya. Di pertandingan berikutnya, Milan akan bersua Rio Ave yang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Besiktas melalui drama adu penalti. Pertandingan itu rencananya akan digelar di markas Rio Ave pada 1 Oktober 2020 mendatang. Jika Milan berhasil melewati hadangan klub asal Portugal itu, maka Milan langsung memastikan 1 tempat ke fase grup Liga Eropa 2020-2021. Lorenzo Colombo pecahkan rekor Bayern Niang. Kemenangan 3-2 AC Milan atas Bodo Glimt melahirkan beberapa fakta menarik. Melansir catatan Opta, Milan kini sudah melakoni 16 pertandingan terakhir tanpa sekalipun mengalami kekalahan, dengan rincian 12 kemenangan dan 4 hasil imbang. Catatan itu membuat Stefano Pioli menyamai pencapaian yang dibuat Carlo Ancelotti saat masih menukangi Rossoneri musim 2008-2009. Pada pertandingan itu, sebuah rekor juga tercipta atas nama Lorenzo Colombo. Dipercaya menggantikan Ibrahimovic, Colombo berhasil menyumbang 1 gol. Gol itu membuat Colombo tercatat sebagai pencetak gol termuda AC Milan di pertandingan resmi, dengan usia 18 tahun 200 hari. Colombo berhasil mematahkan rekor yang sebelumnya dipegang mantan bomber Milan, Bayern Niang.